Fenomena selanjutnya yang akan ditinjau adalah efek fotolistrik, yakni lepasnya elektron karena terkena gelombang elektromagnet atau cahaya. Jadi misalnya terdapat suatu sampel yang disinari dengan gelombang elektromagnet yang nanti akan kita lihat dengan kriteria tertentu, maka akan ada sebagian elektron yang terlepas dari bahan. Jadi efek fotolistrik ini merupakan tantangan yang selanjutnya bagi fisika klasik setelah sebelumnya ada radiasi benda hitam. Kemudian kalau sekarang kita telah banyak memanfaatkan efek fotolistrik ini pada berbagai aplikasi, misalnya pada aplikasi imaging, pada camcorder, atau pada pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel, atau misalnya pada analisa struktur kimia atau nuklir. Mari kita lihat setup eksperimen untuk efek fotolistrik ini, di mana kita punya suatu target material yang disinari dengan cahaya tertentu sehingga elektron itu terlepas dari target dan ditangkap oleh kolektor. Sehingga pada tabung ini, elektron itu berpindah dari target menuju ke kolektor. Dan pada rangkaian, itu akan mengalir arus berlawanan arah jarum jam yang dapat terukur oleh ampermeter. Lalu kita punya suatu beda potensial variabel yang arah polaritasnya ini melawan arah arus, dan besar beda potensialnya ini bisa kita atur untuk mengendalikan besarnya arus yang mengalir pada rangkaian. Maka pada saat V tertentu yang kita sebut dengan potensial henti atau V stop, itu tidak ada lagi arus yang mengalir pada rangkaian, atau dengan kata lain tidak ada elektron yang terlepas dari target. Sehingga kita bisa definisikan suatu energi kinetik elektron yang paling tinggi atau Kmax yang besarnya itu adalah E dikalikan dengan V stop. Permasalahannya adalah Kmax atau V stop ini terukur tidak bergantung pada intensitas, sehingga jika kita gunakan sumber cahaya yang sama, hanya saja kita buat lebih redup atau lebih terang, rupanya Kmax atau V stop ini tidak berubah. Padahal sebelumnya ketika membahas tentang gelombang elektromagnetik, telah kita pelajari bahwa intensitas itu terkait dengan energi potensial dibagi dengan luas permukaan dibagi dengan waktu. Tidak cukup di sana, ada tantangan selanjutnya bahwa tidak semua frekuensi gelombang elektromagnetik itu dapat mengakibatkan efek fotolistrik atau dapat melepaskan elektron dari bahan. Sebagai contoh, cahaya merah itu tidak dapat melepaskan elektron. Maka terdapat suatu ambang frekuensi tertentu yang kita namakan dengan frekuensi cut-off atau F0, sehingga efek fotolistrik itu dapat terjadi. Untuk frekuensi di atas F0, phase stop itu selalu tetap, berapapun intensitasnya, seberapapun terang atau redup cahayanya. Padahal secara klasik, semakin besar intensitasnya, energinya itu akan semakin besar, sehingga kita harapkan bahwa semakin banyak elektron yang terlepas, sehingga phase stop itu akan semakin tinggi. Akan tetapi ternyata tidak demikian. Untuk setiap frekuensi tertentu, phase stop itu selalu tetap. Nah, Einstein kemudian menjelaskan bahwa cahaya itu terkuantisasi, yang disebut dengan foton, dengan energi H dikalikan dengan frekuensi. Ini mengikuti teori Planck. Maka penyinaran itu merupakan peristiwa tumbukan antara foton dengan elektron. Sehingga jika frekuensi foton itu tinggi atau energinya tinggi, elektron itu bisa terlepas. Dan jika frekuensinya rendah atau energinya rendah, elektron itu tidak lepas. Sehingga jika elektron itu terikat pada bahan dengan suatu energi V, maka energi kinetik maksimum elektron yang terpental itu adalah, atau Kmax, itu adalah energi foton dikurangi dengan energi ikat V tadi. Dan jika energi foton itu adalah HF, sedangkan V itu adalah H dikalikan dengan F0, kita akan dapatkan bahwa Kmax itu adalah HF dikurangi dengan HF0. Di mana V atau HF0 itu disebut sebagai fungsi kerja atau work function yang merupakan karakteristik dari suatu material.